ke arah seorang Kadera, berarti ini dia yang menarik ketika ada beberapa hero nyaman Kadera juga yang terlepas. Nalisakah dia punya shield juga, bisa menjadi salah satu pilihan mengcancel beberapa pergerakan dari RSG, atau Beatrix lagi. Beatrix, yes. Baik, Menarik. Beatrix, Kadera dengan Beatrixnya. Oke, ya. Kita tahu ya, ngomongin Beatrix dari nerf yang ternyata ada adjustment sampai sekarang akhirnya di adjust lagi. Beatrix masih menjadi salah satu hero yang menjadi momok yang cukup menakutkan di laning phase kita di Land of Dawn. Banyak yang ketar-ketir ketika lawannya Beatrix ya. Panik gak? Panik ajaib kalau ada Beatrix nih emang. Paniknya tuh kayak singkat gitu, singkat jelas padat kan, karena nggak ada aba-aba gitu, kita nggak tahu dia tiba-tiba keluarin skill. Dan ada Atlas. Oke, jungler Chow atau Benedetta di sini? Pertanyaannya. Kayaknya cowok deh. Chow jungler untuk Irat. Kalau ngomongin Atlas memang pegangannya Light juga sebetulnya. Kalau ngomongin momentum Light jago banget. Benedetta juga possible sih, cowoknya taruh di area XP dan berhadapan dengan Grok berarti di area XP. Yes. Wow. Dan ada Lilia juga yang menjadi pilihan terakhir. Wise betul ya. Kita tahu ya, damage letupan Angry, Gloom, Jigsaw Wave dari Lilia ini akan mempersulit hero-hero yang harus jalan kaki seperti Chow dan juga Atlas yang bakalan maju untuk cari momentum. Dan ini dia line up kemenangan dari kedua belah tim dengan hero yang diduga akan menjadi keyword kemenangan bagi RSGPH tentunya. Dan buat teman-teman di rumah, kembali kita ingatkan ya, kita berdua ingatkan untuk semarakan dan beri dukungan karena kita masih belum boleh terbuai akan kesenangan di game yang pertama. Betul. Game kedua, hero andalan RSGPH di tangan mereka. So, tanpa lama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn, masih di MPL Ice 2022 semifinal kita yang pertama. Oke, ini dia kita akan saksikan bagaimana caranya dari Arashi untuk menyamakan kedudukan mereka, atau bahkan dari Geek yang langsung ingin memulangkan Arashi ke arah hero-heronya ya. Ini ada pertukaran Valentina dan juga Lilia kan ya. Jadi Black Shoes bisa banget dimanfaatkan oleh seorang Esort di area mid lane. Dan juga kalau kita lihat di area top lane, udah ada pressure yang cukup terasa mengingat Chow-nya yang akan menjadi jungler dari seorang Irat. Oke, pertanyaan kita terjawab ya. Chow jungler untuk RSG. Dan momentum bakal dimainin harusnya dengan nggak bawa Atlas karena Digi juga udah ditutup, nggak ada yang bisa untuk counter sisinya. Tapi ini ada top lane, bakal ada keunggulan harusnya. Terlihat bakal harus dipukul mundur, masih bisa immune dan flicker min 1 jantung. Kayaknya belum mau pulang sih, dia manfaatin ketika dia immune di dinding buat mukul mundur wave mininya. Bahkan hingga dengan Janna QT di sana harus menampakkan batang hidungnya agar Nuts mundur ke area belakang dan tidak harus overdive in untuk mengambil satu objektif kill. Yes, pressure yang cukup terasa, tapi di sisi lain kita melihat bagaimana dari seorang Kadera akan langsung tertangkap karena ada 3 pemain di sana. Dan Boloiski bersama seorang Amboy belum cukup levelnya untuk bisa menahan semua serangan tersebut. Memang bisa mukul mundur tapi hanya berhenti sampai di situ saja. Dan ini akan menjadi space yang sangat menguntungkan bagi seorang Kosei. Yes, ini ya yang gaya bermain SGPH yang akhirnya mereka kembali keluarkan 1 point kill mengarah ke area Kadera, harus terpick off 1 kali. Bukan hal yang baik, membuat Kadera harus menetapkan langkahnya, memantau pergerakannya. Baloiski maju ke depan dan 1 point kill berhasil diamankan. Pembalasan yang baik dari Geek Fam, di mana Kosei pun harus dibiarkan tidak hidup di area bawah tapi di area top lane. Sudah ada Jobli serangan kecil, bahkan kita lihat juga sudah ada Front of Aim dikeluarkan seorang Netuk mundur ke arah belakang. Masih menit kedua, Turtle mulai hadir. Mereka bakal coba untuk memancing pertolongan intens nampaknya. Dan bahkan Lord Turtle berhasil disekor oleh GPH dan Luke. Janna QT berserta dengan Baloiski harus tumbang di tangan anak-anak RSGPH. Invasi terhadap jungle patron Janna QT berlangsung dibawa oleh Irat di menit kita kedua. Ya, this is the power of light ya. Dia benar-benar bisa bersembunyi dan gak ada yang mengetahui posisi dari seorang Light di momen tersebut. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu misinformasi dari Geek. Tapi setidaknya mereka kali ini udah mencoba untuk membalaskan satu persatu pembalasan dari segi eliminasinya. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk apply kartu kredit HSBC Visa Platinum, karena kalian bisa dapetin cashback sampai
750.000. Wow. Yoi, gaski guys, apply sekarang juga buat transaksi dalam dan luar negeri. Dan di sini kalau ngomongin komponen hero, ini dia pola permainan yang kita tunggu-tunggu pastinya dari 12 tim yang dimana G-Fam harus menyesuaikan karena di area top lane look lagi-lagi dipaksakan tertrigger dengan ada satu wall flicker untuk mundur ke belakang. Exort datang dengan tepat waktu, tapi Luke coba untuk menembak ke dinding lihat. Sudah ada Petrify yang dikeluarkan guna untuk men-stun pergerakan dari dua pemain RSGPH di area top lane. Luke to survive, tapi area sisi lain Jana Cutie nyaris tewas di tengah dua pemain RSGPH dan masih bisa mundur ke area belakang. Jelas, dan kali ini Theo juga melihat dari seorang Baloski yang mencoba untuk mempertahankan outer top turret gimana pun caranya karena Luke benar-benar terpressure banget. Damage yang diberikan oleh seorang Nas dan juga Exort itu nggak cukup untuk bisa ditahan terus-menerus juga. Dan kalau kita ngomongin ke arah 4 menit pertama ya, ini Arashi udah benar-benar nunjukin gimana agresivitas yang mereka miliki. Geek memang cukup tertahan, tapi untungnya mereka juga masih bisa memberikan pertukaran meskipun nggak terlalu banyak terlihat di area bottom lane-nya. Platingannya bahkan didapatkan dengan begitu banyak oleh seorang Kadera. Ya, ini gold dipegang 1000 kendali oleh RSGPH, 1000 lebih, jadi harus mulai dikejar oleh teman-teman dari G-Fam. Dan Turtle sudah mulai kembali hadir, keduanya memaksa untuk memantau pergerakan. Irat bahkan sudah mulai ready. Luke sudah mulai menjadi bulan-bulanan nampaknya. Light udah mulai mundur ke belakang, tapi Light menjadi incaran dari warga G-Fam untuk mundur. Distraction diberikan berhasil mengamankan 1 poin kedua. Dragon mengarah ke arah Baloiski, baru harus tumbang 1-1. Romer ditukarkan dengan Romer, tidak ada observasi. Membuat kedua belah jungler mundur ke arah belakang, tapi di area top lane Nuts harus men-take down pergerakan dari Luke, sehingga Luke-nya harus tewas di tangan Nuts 2-1. Iya, kalau ngomongin Experience emang udah kalah sih ya. Karena dari seorang Nuts ini bisa ngasih damage yang lebih besar juga berapa kali. Lebih lincah pastinya kalau misalnya kita head to head dengan seorang Grok, itu yang ngebuat juga dari Luke gak bisa berbuat terlalu banyak. Tapi better kayaknya untuk gak tereliminasi terlalu banyak karena itu bakal menjadi satu bumerang juga buat teman-teman dari game. Karena kita mendapatkan purple buff-nya dengan mudah meskipun memang udah ada pressing dari seorang lain. Dan langsung aja ada trap yang dilakukan oleh dua pemain. Tapi masalahnya Arashi juga membawa bala bantuan dari sisi belakang, ada tembakan atau tendangan maut yang juga diberikan oleh seorang Jana Kitty kali ini yang harus tumbang dan tendangan. Boy bisa kembali dengan Black Shoes ya di timing yang tepat, namun harus bertemu dengan seorang Nas memang, dan ini bakal menjadi satu bahaya karena Electro-Blow-nya berhasil untuk mendapatkan eliminasi. Yes, Aboy tidak diperbolehkan pulang hidup-hidup oleh Nuts, mana perjalanan pulangnya langsung dijegal gitu saja. Tapi perjalanan kalian untuk tetap semangat layaknya juara bersama Omnem masih ada setiap hari. Jadi jangan lupa buat download sekarang juga aplikasinya gratis di App Store dan juga di Google Play Store. Yes. Dan jangan lupa juga nih sekalian ya kalau udah dapetin Omne di handphone kalian biar gaming kalian makin nyaman, Logitech G siap banget untuk nemenin kalian apalagi dengan di Aurora Collection mereka. Dan juga dari seorang Nas masih bertahan di area top lane, meanwhile untuk seorang Aboy harus hilang, disusul langsung dengan kepergian seorang Luke. Yes, ini kita bisa lihat everyone of A dibuka Phantom Play, satu buah Wishwin berhasil diamankan oleh Phantom Blow. Dikeluarkan tapi dua member dari Geekfam berhasil melarikan diri. Nuts masih mau lebih nampaknya. Coba untuk mulai menghindari serangan dan bahkan efek airball dari Roll dikeluarkan begitu saja. Mega kill berhasil diamankan sebelum Nuts harus ter-shutdown. Setidaknya ada satu buah perlawanan yang diberikan oleh Nuts. Dan Jana Cutie mengarah ke area objektif turretnya. Kosei bakal coba untuk mencicil ke area objektif turret yang dimiliki oleh Kadera sweeping lane. Langsung coba untuk diterapkan oleh Geekfam permainan team fight untuk menuju objektif. Kini dipermainkan kembali oleh RSGPH di game yang kedua. Bahkan Geekfam masih belum bisa break the code dari game kita yang kedua. Mereka harus mengalami kerugian yang cukup mendalam. 3000 network dipegang kendali oleh RSGPH dan perfect turtle harusnya. Iya, tapi lihat kemana arah pemain Geek menuju sekarang karena mereka bakal coba untuk nge-trap ke arah Nuts-nya. Meanwhile Luke yang masih bisa menahan satu inner turret dan Jana Kitty langsung all in nampaknya untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Tapi malahan kembali kali ini Jana Kitty yang kehilangan setengah HP-nya. Masih ada satu efek imun dan juga tambahan mobility speed. Tapi dengan adanya Petrify menjadi satu combo mematikan untuk seorang Jana Kitty ditukar.
dengan kepergian seorang Nas. Tapi lihat, 3 pemain dari Geek harus hilang dalam waktu sekejap, Cipi. Dalam waktu yang bersamaan di sisi yang berbeda, 3 member Wah. Geek Fam harus tumbang. Ini niatnya teman-teman Geek Fam mau hancurin satu Mau turret di area trade, top lane ya, yes. mau trading satu turtle ditukar satu nyawa ataupun turret. Tapi ternyata dari RSGP banget keuntungannya, dan satu outer middle turret begini akan menjadi tujuan utama LGPH untuk memperluas vision satu buah fake imitasi dari adanya damage yang diberikan oleh Grok mengarah begitu saja, namun Irat yang tertinggal dari kawanannya harus tewas di tangan teman-teman Geek Fam. Pawlowiski coba untuk mulai ngecek area rumputan. Mereka sejauh ini masih berusaha untuk memberikan serangan satu fataling, mereka reborn, bahkan damage yang diberikan efektor dari Exhaust menghancurkan nyawa yang dimiliki oleh seorang Pawlowiski. Janda kita menjadi korban selanjutnya, Electrified Blow menghentikan nyawa dari seorang Aboy. 3 member untuk 1 di menit kita yang ke-8. Sudah ada apati yang tidak mengenai sasaran dan setidaknya wave minion dibersihkan. Jadi RSGPH gak bisa dapetin keuntungan lagi melalui turret. Oke, sejauh ini dari RSG benar-benar mendominasi nampaknya dengan eliminasi dan team fight ya. Yang kita tunggu-tunggu ditunjukkan oleh RSG kali ini ternyata sangat amat berhasil untuk mereka eksekusi. Dan masih fokus ke arah mid lane terlebih dahulu karena belum ada objektif berupa Lord yang bisa mereka tuju. Kali ini hanya fokus ke arah Balaiski mungkin karena beberapa kali, 5 kali bahkan ya. Balaiskinya tuh harus ditumbangkan dan itu menjadi satu space yang besar juga ketika gak ada Rovu yang bisa dikeluarkan oleh seorang Balaiski, dan harapannya mungkin bakal ada di tangan dari seorang Kadera. Damage output yang besar berada hanya di tangan seorang Kadera dan juga setup dari seorang Luke nih yang diharapkan, karena dari tadi juga Luke masih fokus di area laning, makanya nggak bisa banyak momentum yang mereka buat. Dan lightnya ketahuan nampaknya apakah bakal coba untuk ditangkap terlebih dahulu, tapi nggak bisa. Masih ada perfect match yang bisa dia buka, namun kali ini fatalingnya yang malahan yang menjadi satu bumerang buat teman-teman dari Geek karena 3 pemain hilang. Masih ada satu pemain di bagian belakang juga Ternas mencoba untuk mendapatkan eliminasi. Still survive. Kadera save the day at least karena tadinya bisa aja wipe out. Tadinya bisa aja wipe out. Satu tetes darah terakhir dari Kadera berhasil menumbangkan dari sisi Nuts, namun damage yang diberikan oleh Exort melepas Valentina bukan hal yang baik. Justru ketika berpindah tangan, Exort langsung mengeluarkan tajinya 707. Permainan lincahnya belum bisa di shutdown oleh teman-teman Geek Fam. Lord dengan adanya satu outer turret middle yang hilang, RGPH udah mulai menguasai mapping dari Geek Fam. Bahkan Pawlowiski harus tumbang untuk kali ke-7. Kini Lord bakal dimaksimalkan, harusnya lihat 2 inner dan manajemen wave minion mereka bakal dirapiin untuk masuk ke area inner turret masing-masing laning phase dari Geek Fam. Udah ada satu Bastion Paul kali depan. Gerard coba untuk mulai memberikan teori ancaman di depan bibir phase turret Geek Fam. From Indonesia sudah ada satu buah Guardian Barrier yang di pop up untuk memblokade pergerakan dari teman-teman RSGPH. Tapi Lord ini bakal masuk harusnya ya di tangan base teman-teman RSG, karena ini sebentar lagi ternyata Lordnya berhasil dibersihkan dan wave minion gerombolannya bakal coba untuk masuk ke area objective base. Oke, jadi tetap memang menjadi keuntungan bagi teman-teman RSG. Masih ada satu petrifier yang dikeluarkan, tapi ternyata belum ada satu inisiasi lanjutan. Malahan kali ini Luke menerima damage yang begitu besar. Exort dalam ancaman, still survive lagi-lagi. Exort melarikan dirinya di waktu yang sangat amat tepat. Dan kali ini kita bakal melihat juga bagaimana dari Light dan Irat akan mundur terlebih dahulu. Trigger disiplin karena mereka nggak mau ngambil resiko yang terlalu banyak. Dan kita bakal melihat nih ke arah itemization-nya Kosei. Mungkin yang akan diam-diam berbahaya dengan blessing duetnya karena udah ada item penetrasi di sana, DHS, ada golden staff yang item wajib pastinya. Terus juga dia cukup respect dengan adanya Athena Shock di sana. Karena serangan Baloi, serangan Aboy ini yang harus dimaksimalkan ketika Kosei hadir di tengah-tengah dengan adanya Blazing Duet. Dan sedari tadi kita lihat kalkulasi pembukaan dari Blazing Duetnya benar-benar bagus, perfect timing. Jadi Geek Fam harus mulai kembali memutar otak untuk bisa memberikan counter setup terhadap RSGPH yang sudah menguasai mapping dari Geek Fam. Bahkan mereka harus benar-benar cari celah banget untuk keluar dari zona nyamannya. Masih ada di area teritorial dimiliki oleh Geek Fam. Bahkan teman-teman RSGPH yang sudah melakukan expand dari jalurnya Geek Fam, mereka udah langsung ngamanin ke area purple. Dari orange buffnya juga sama sekali nggak ada kesempatan di sini buat Jana Cutie manfaatin dari hutannya sendiri.
Dan Konsil nampaknya masih bisa ditahan, belum mau dibuka. Like juga sama-sama masih cari momentum, walaupun Irat hanya coba untuk kasih presence mundur. Teori ancaman lagi-lagi nama Baloyski. Rovi dan belakang, efek stun masuk. Tapi lihat damage yang diberikan terlalu sakit membuat Baloyski harus tumbang. Konsil untuk mundur ke belakang. Blake, dari sisi damage yang diberikan di kolam dengan satu blazing duet. Luke coba untuk mundur, tapi Aboy masih bisa men-trigger dengan satu Black Shoes. Jangan cutie, dikejar oleh kawan RGPH, namun dia masih bisa immune dari damage yang diberikan teman-teman RGPH, sehingga hanya satu nyawa saja yang harus hilang. Cukup menahan nafas sebenarnya dari Geek kali ini. Mereka benar-benar ada di ujung jurang karena berapa kali dari RSG bisa selalu mendominasi team fight, bahkan menjebak Baloyski di arah semak-semak. Dan ini dia momen-momen yang ditunggu-tunggu juga ketika perebutan lawan terjadi. Jarak itu dalam ancaman karena HP-nya sangat amat terbatas, bahkan dari seorang Luke akan segera tertangkapkah? Karena dari seorang Extort juga dengan damage magic yang gak bisa ditahan lagi. Jarak itu dalam ancaman dan hilang sudah double kill di tangan dari seorang Extort. Masih ada misi penyelamatan memang dari seorang Baloyski, tapi Aboy menjadi akhir untuk hidupnya di menit yang ke-14 kali ini. Apakah masih ada harapan karena Lordnya sudah mulai muncul di area top lane. Bahkan RSG nggak mau ngasih kendor pastinya clearing wave. Akan segera mereka lakukan secepatnya, Cipi. 4 untuk nothing. Bahkan gini, Baloyski tersisa seorang diri, 6 detik menuju beberapa member Geek Fam lainnya hadir, tapi gerombolan wave ini sudah mulai masuk. Bahkan Baloyski coba untuk mulai bertahan, tapi damage yang diberikan terlalu sakit dari seorang Kose Unstoppable. Berhasil di secure, base-nya terbuka lebar untuk RGPH dan Geek Fam ID harus